Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Kolbi dari kelas 3 PAUD C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Yang pertama, konsep DAP menurut Jackman, Gordon, and Brown diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. DAP didasarkan pada yang pertama, apa yang diketahui tentang perkembangan dan cara belajar anak, seperti pengetahuan tentang usia anak, karakteristik anak sebagai manusia terkait dengan kemungkinan memprediksi secara umum dalam rentang usia tentang aktivitas apa, bahan apa, interaksi atau pengalaman seperti apa, yang aman, sehat, menarik, dapat dicapai, dan menantang anak. Yang kedua, apa yang diketahui tentang kekuatan minat dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya untuk dapat beradaptasi dan responsif terhadap variasi perbedaan individu anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang konteks sosial budaya di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman. Adapun konsep DAP memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kesesuaian dengan usia. Yang kedua, kesesuaian dengan individu. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi dan budaya anak. Adapun prinsip-prinsip pengembangan DAP, Gordon and Brown mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Yang pertama itu, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Program berbasis DAP mendorong agar pendidik dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan bernilai bagi semua anak, tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis. Dalam mengembangkan program-programnya, pendidik harus mendukung komunitas belajar, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Menciptakan hubungan yang menghargai anak, kooperatif, dan positif sehingga menciptakan kondisi belajar yang optimal. Menciptakan lingkungan belajar yang secara keseluruhan memberikan rasa aman, iklim emosional yang nyaman dan positif untuk mendukung komunitas belajar. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang menantang pengalaman belajar. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Dan disiplin yang memperkuat anak-anak yang sedang belajar. Pendidik menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk membantu setiap anak perkembangan dan belajar. Pendidik juga membimbing anak-anak menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mampu mengatur dirinya sendiri, dan kelak mereka harus mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulikasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Untuk itu, pentingnya pengembangan kurikulum berbasis pada hasil penelitian tentang pentingnya tujuan pembelajaran yang memprediksi prestasi dalam membangun konsep dan keterampilan, serta strategi pembelajaran yang telah terbukti efektif. Dengan demikian, pendidik memiliki banyak kesempatan untuk membuat keputusan lebih lanjut. Pendidik harus sangat akrab dengan rencana kurikulum, terutama kuncinya dalam menciptakan pembelajaran pada pengembangan hasil belajar anak, yaitu apa yang anak-anak harus tahu dan mampu lakukan sebagai hasil dan keikutsertaan mereka dalam setiap program. Yang keempat itu, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Yang kelima,
menilai perkembangan dan belajar anak-anak. DAP memiliki prinsip. Yang pertama, pendidik pengembangan hubungan yang sangat hangat dan peduli. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan dari anak-anak. Yang ketiga, program difokuskan untuk World Child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu estetika, emosional, kognitif, bahasa, sosial. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kelima, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on aktivitas yang relevan dan bermakna bagi mereka. Adapun prinsip-prinsip perkembangan dan belajar anak. Yang pertama, domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang ketiga, setiap individu mempunyai pola dan kecepatan perkembangan yang unik karena adanya faktor hereditas, kesehatan, temperamen, dan personality. Gaya belajar, pengalaman, dan latar belakang keluarga yang berbeda akan membuat perbedaan yang besar pada setiap individu. Yang keempat, pengaruh positif atau negatif hasil dari pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan anak memiliki implikasi terhadap perkembangan selanjutnya. Yang kelima, belajar pada awalnya dimulai dari fisik menuju pemahaman melalui sensinomotor, kemudian menuju simbolik. Yang keenam, anak dapat belajar secara bermakna dan fungsional melalui berbagai konteks budaya secara simultan, ketika mendapatkan dorongan dan tantangan secara responsif. Yang ketujuh, prinsip utama DAP berbasis kegiatan sebagaimana secara teoritis, Piaget dan Vygotsky mengungkapkan kegiatannya, bahwa mereka memandang perkembangan intelektual terjadi melalui proses instruksif, seperti melalui interaksi dengan anak lain, alat-alat, dan pengalaman autentik. Yang kedelapan, perkembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya, yang meliputi dunia fisik dan sosial dalam kehidupan anak. Terima kasih.